bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Jadi saya nggak ngambil gaji, materi apapun nggak akan saya ambil. Tenang aja, tenang, tidak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier berkaitan tentang pengakuan dia tidak akan mengambil gaji dari posisi yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, saudara, sebelumnya Deddy Corbuzier ini dilantik menjadi anggota TNI. Ya, kalau saya bilang ya TNI giveaway, ya karena memang dia jadi anggota TNI itu karena hadiah, karena pemberian begitu ya, dengan pangkat yang cukup tinggi, yakni Letnan Kolonel. Kalau saya tidak salah begitu pangkat yang disandang oleh Deddy Corbuzier. Dan berselang beberapa waktu kemudian, beberapa waktu belakangan ini, Deddy Corbuzier juga dilantik sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan. Ya, lalu hal itu menjadi sorotan kemudian di beberapa media, baik itu media televisi maupun media-media sosial, media-media mainstream, menjadi sorotan tentang pengangkatan Deddy Corbuzier, pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf sus di Kementerian Pertahanan. Sehingga saya tidak tahu apakah ada polemik dan sorotan tentang gaji yang akan dia terima, sehingga pada akhirnya dia harus mengeluarkan satu pernyataan, dia tidak akan mengambil gaji tersebut, sampai dia mengatakan jangan khawatir, saya tidak akan mengambil gaji tersebut. Buat saya secara pribadi bukan masalah gaji, ya. Dia diangkat menjadi staf sus Kementerian Pertahanan itu bukan hanya sekedar masalah gaji. Yang perlu kita bicarakan dan kita tanggapi di dalam kesempatan ini adalah apakah sudah pantas dia menjadi staf sus gitu ya? Apakah itu sudah bidangnya? Apakah dia profesional di bidang itu dan memang dia itu kapasitas dia ada di situ atau tidak? Saya tidak tahu juga nih pemerintah kenapa mengangkat dia sebagai staf sus. Apakah karena badan yang besar atletis itu sehingga itu layak dijadikan role model dalam Kementerian Pertahanan negara ini, atau seperti apa saya tidak tahu itu. Ya memang waktu dilantik menjadi anggota TNI dengan seragam TNI-nya begitu gagah ya karena memang postur tubuhnya mendukung untuk itu. Begitu ya. Kemudian waktu dilantik juga menjadi staf sus Kementerian Pertahanan dengan jas yang dia pakai, yang dia kenakan, itu menunjukkan begitu luar biasa gagahnya. Mungkin karena memang postur tubuhnya. Tapi terlepas dari itu, saya yakin ini karena kedekatan dan relasi. Ordal lah bahasa lainnya begitu. Ya karena selama ini dia kan juga getol membela pemerintah berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kan dia ikut serta ini menjadi tameng, menjadi pagar garda terdepan untuk membackup protes-protes ataupun kritikan-kritikan dari masyarakat. Ya salah satunya kemarin seperti pada video sebelumnya yang saya memberikan ulasan dan tanggapan berkaitan tentang Deddy Corbuzier memberikan ucapan yang tidak pantas kepada anak SD yang menyatakan kepala lu PA itu
itu suatu ya blunder yang besar lah kalau menurut saya. Tapi ya tetap saja karena relasi dan kedekatan dengan pemerintah sehingga dia mendapat privilege yang begitu mudah, sehingga jabatan itu dengan mudah dia dapat. Ya. Bagi saya seharusnya Deddy Corbuzier ini malu gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dia mendapatkan fasilitas itu semua, baik itu jabatannya sebagai anggota TNI ataupun sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan, itu semua dia dapat karena ordal. Ya, karena kedekatan dengan orang dalam, dengan jajaran pemerintahan, maka dia dapat posisi itu. Saya tidak yakin kalau seandainya dia itu hanya sekedar rakyat biasa, ya, orang tidak ada kedekatan kepada pemerintah, dia akan mendapat itu. Saya tidak yakin itu. Ya. Maka itu yang saya katakan seharusnya dia malu. Dia memanfaatkan kedekatannya kepada jajaran pemerintah untuk memudahkan popularitas dirinya, sehingga itu menjadi semakin tersorot oleh publik. Ya. Saya kasihan melihat para tentara-tentara yang yang meraih jabatan-jabatan itu dengan susah payah. Buru-buru untuk mendapatkan letnan kolonel, untuk bisa masuk, ya, untuk bisa masuk menjadi anggota TNI itu saja tidak mudah. Perjuangannya dia harus mengikuti tes, jalurnya yang begitu sulit. Nah, Deddy Corbuzier ini dia sudah mengambil salah satu hak daripada anak negeri ini yang seharusnya dia berhak pada posisi itu. Karena kedekatan Deddy Corbuzier kepada aparatur negara, sehingga dia mendapat privilege yang begitu mudah untuk meraih jabatan itu. Sekali lagi, ini bukan masalah gaji yang dia dapat, tapi cara dia yang mendapatkan posisi itu tidak fair. Ya, tidak fair. Ya, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial kepada anak-anak muda lainnya yang dia seharusnya dia layak mendapatkan itu, namun karena tidak memiliki orang dalam, tidak ada kedekatan-kedekatan, tidak ada relasi-relasi dengan orang dalam, sehingga dia tidak mendapat fasilitas itu, gitu ya. Dan saya juga menyayangkan pernyataan Deddy Corbuzier itu dengan apa yang dia sampaikan di awal tadi. Itu menunjukkan kesombongan dirinya, bahwasanya dia tidak butuh itu, kalimat itu, kata-kata itu menunjukkan bahwasanya dia itu sudah lebih gitu loh. Sudah memiliki harta yang banyak gitu, penghasilan yang besar. Harusnya kalau memang dia tidak butuh itu, jangan terima jabatan itu. Beri kesempatan kepada orang yang membutuhkan. Karena memang dia tidak butuh. Kalau tahu dia tidak butuh dengan jabatan, dengan posisi itu dan gaji itu, harusnya kasih kesempatan, beri kesempatan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya. Dengan cara ya mungkin kasihlah kesempatan dia, mungkin ada orang lain yang lebih layak, yang pas untuk menduduki tempat itu. Jadi saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Sekali lagi bukan masalah gajinya, tidak, tapi cara dia memperoleh itu semua itu dengan cara yang tidak fair. Ya, baik dia menjadi anggota TNI ataupun menjadi staf sus dari Kementerian Pertahanan. Hal itu mencederai demokrasi dan hak sebagian anak-anak muda ini untuk bisa berkarir di negeri ini, dan yang mencoba untuk menempuh jalur menjadi anggota TNI yang dia begitu luar biasa mengorbankan banyak hal, namun pada akhirnya kandas. Sementara Deddy tanpa ada pengorbanan, tanpa ada usaha keras, dia mendapatkan posisi yang begitu luar biasa dengan begitu nyaman posisi itu. Dan itu tentunya menjadi, ya, terjadilah kecemburuan sosial itu, gitulah. Terjadi kecemburuan sosial itu. Nah, ini saudara yang menjadi perlu bahan pertimbangan dan pemikiran kita semua. Apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier itu menurut saya tidak fair untuk Gen Z yang saat ini sedang berusaha mencari perbaikan hidup, ya. Itu saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan pemikiran tentunya bagi kita bersama. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.